karena dari kecil dididik, pas gede udah nggak sulit. Inilah yang tadi di awal saya sebut, pembiasaan dan tugas kita memastikan anak-anak bisa melakukan aturan agama. Sebab kalau udah gede rada susah diatur ya. Kalau sudah dari kecil biasain sholat, insya Allah nggak akan berat. Kita adalah bukti bahwa sholat nggak berat dimanapun. Saya berkali-kali contohkan, bahkan kalau Anda lagi jalan-jalan misalnya, jalan-jalan ke tadi Candi Borobudur, Anda tetap sholat kok, nggak merasa berat. Anda jalan-jalan ke, saya pernah berkunjung ke kuil Jepang. Sebenarnya saya kuilnya tuh bagus, ada orang lagi ibadah apa, cuma saya berhenti di tempat orang jualannya doang, jual-jual souvenir gitu. Kalau ke situ kan orang lagi ibadah, jangan diganggu. Pas waktu sholat ya saya nanya, sholatnya di mana gitu, dan nggak berat karena udah biasa. Baik, hadis selanjutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dalam kapasitas yang berbeda, kita pasti memimpin. Teman saya gembala kambing Pak, dia pemimpin bagi kambing-kambingnya. Iya, memang kambing-kambingnya memang. Semuanya pemimpin. Nabi mengapresiasi itu. Artinya bahwa ketika Anda merasa hebat, nih yang bagi laki-laki merasa hebat, punya jabatan, punya anak buah. Tapi ketika di rumah, pemimpin kita adalah istri kita. Iya, nanti kita baca hadisnya ada nih. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Laki-laki, suami menjadi pemimpin di keluarganya secara utuh. Wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Untuk urusan rumah tangga domestik yang jadi pemimpin perempuan. Dan hasil observasi saya, bisa sesuai dengan observasi Anda atau tidak, adalah bahwa perempuan itu sangat kompeten untuk mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus suami, mengurus keuangan, sangat kompeten. Laki-laki bisa, kalau mau bisa, tapi tidak akan sebagus perempuan. Nggak tahu gimana kondisi keuangan apapun itu, perempuan tetap bisa menyajikan makanan, hidangan. Ketika anak ada yang nangis, ada yang bertikai, adik sama kakak, ibu yang bisa menenangkan. Masalah keluarga, ibu memang atau istri memang yang dijadikan ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan masing-masing pemimpin, jadi jangan iri. Bagi orang yang menjadi kapten sepak bola, jangan iri kepada kapten misalnya olahraga lain, voli misalnya. Jangan iri, saya pengen jadi kapten voli, nggak usah. Karena kita mengurus apa yang menjadi kepemimpinan kita dan akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Pelayan, pembantu, karyawan bertanggung jawab terhadap hartanya. Banyak orang yang bekerja, pemimpinnya tidak selalu mengawasi, tapi Allah bilang wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fa kullukum ra'in. Nabi singkat lagi, semua kalian pasti menjadi pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks keluarga, Anda pastikan anak Anda, cucu Anda menjadi orang-orang yang bahagia dan bertakwa. Kalau tidak terjadi, Anda bisa dimintai pertanggungjawaban. Itu kira-kira. Ini kan konteks hadisnya ke sana. Kalau hadis ini dibaca dalam konteks politik, nggak muncul omongan tadi. Ini hadis ini kita baca dalam konteks tadi, berkeluarga. Maka dari sini, ketika nanti ada pilihan Anda bekerja full, lalu Anda kehilangan bersama keluarga, menurut saya Anda harus berpikir lagi deh. Karena nanti ada orang yang sangat berdedikasi pada kantornya, tetapi keluarganya tidak bahagia. Ada orang yang berdedikasi ngurusin orang lain, tapi lupa anaknya nggak keurus. Ada yang begitu? Ada kali ya? Ada kayaknya sih.
Kenapa bisa begitu? Ya tadi, karena dia tidak bisa mengatur dengan baik. Nanti di hari kiamat, semua orang akan membutuhkan pahala. Dan ketika pahala itu harus diminta dari keluarganya, mereka akan lakukan. Orang-orang yang merasa dia tidak sholat karena orang tuanya tidak membiasakan sholat, di akhirat dia akan menuntut bapak dan ibunya. Saya nggak sholat karena bapak nggak pernah ngajarin sholat. Yang lain saya diajak, yang lain anak-anak teman-teman saya diajak ke masjid, ke musola, saya diajak nonton dangdut. Yang lain pakai peci, saya pakai helm, karena orang nonton dangdut pakai helm ternyata ya. Mereka udah siap lempar-lemparan batu. Akhirnya saya nggak tahu sholat, nggak terbiasa sholat, merasa berat dengan sholat. Demikian juga ibu. Yang lain ketika dengan anaknya diberikan cerita baik, diajak ngobrol baik, nonton yang baik-baik, dalam konteks megang HP, nonton yang baik-baik misalnya. Tapi saya dilepas, HP nggak dikontrol, akhirnya nontonnya sembarangan. Yang lain ngapalin wujud kidam bako, saya hafal lagu TikTok. Yang lain hafal gerakan sholat, saya joget TikTok. Akhirnya nggak bisa sholat. Saya mau nuntut ibu saya. Apakah pekerjaan menjadi istri, suami, atau orang tua berat? Nggak berat. Nggak berat. Dan orang tua kita sudah membuktikan itu. Buktinya yang di depan saya ini semuanya ada di masjid. Menghafal Al-Quran baik penuh maupun terbatas. Ibu Anda, bapak Anda ya normal-normal saja hidupnya, tapi kemudian bisa mengantarkan kita menjadi orang yang wastabir alaiha, yang bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ku anfusakum ahlikum naro, yang tidak melanggar aturan, berarti sudah berhasil. Nggak berat, tinggal mau atau tidak. Lagi-lagi ayat ini bukan, atau hadis ini bukan untuk menegur Anda, tapi untuk mengingatkan bahwa ketika nanti Anda diberikan anugerah anak, pastikan anak Anda bahagia dan membahagiakan Anda, bukan cuma di dunia tapi di akhirat juga. Baik, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Nah, ini disebut riwayatul ahl, periwayatan keluarga. Annahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat saat usia 7 tahun. Usia 7 itu tidak melulu 7. Sebelum 7 boleh nggak? Boleh. Tetapi kalau 7 udah batas yang tidak boleh terlewat. Kalau 7 tahun masih nggak tahu sholat, itu bahaya. Karena menjadi habit pembiasaan dia, dan itu nanti kedepannya makin berat. Artinya pembiasaan sholat dari kecil. Saya punya anak saya masih usia balita 2 tahun 3 tahun udah biasa ikut sholat dengan saya. Kadang-kadang mulutnya, itu baca apa tuh bocah gitu ya. Ya karena dia melihat bapaknya qomat kamit. Artinya bahwa jangan tunggu 7 tahun. 7 tahun tuh batas yang tidak boleh Anda lewati. Jadi usia 2, 3 biasakan pada hal-hal baik. Termasuk biasakan puasa. Anak Anda masih 5 tahun, suruh puasa Ramadan walaupun puasanya beda. Pas sahur ikut, nanti jam 10 makan, habis itu jangan makan lagi. Nanti jam 2 makan, habis itu jangan makan lagi. Ini puasa apa? Ya puasa balita. Saya boleh Pak? Nggak boleh. Orang udah gede masih puasa balita. Nanti dia akan tahu, oh kalau Ramadan saya bangun malam, ikut makan gitu ya. Lalu nahan makan. Pembiasaannya begitu. Jadi 7 tahun bukan awal tapi akhir. Jangan sampai 7 masih belum disuruh sholat. Kemudian wadribuhum alaiha. Anda boleh menghukum. Nih bahasanya hukum ya, bukan memukul. Boleh enggak? Ini terjemah vernakularisasi. Kalau menghukumannya perlu dengan pukulan, silahkan. Yang penting sesuai kewajaran lah. Emang ada hukuman dengan pukulan dalam konteks mendidik? Ada. Kalau Anda belajar silat. Anda belajar silat terlambat push up.
disuruh tanding gitu. Belajar silat. Kalau belajar Al-Quran terlambat gimana? Ya mungkin hukumannya jangan dipukul. Nanti dia nggak hafal Quran malah jago silat ini. Masuk pesantren tahfidz mana keluar jadi guru silat. Nah, terserah Anda mau terjemahkan pukul silahkan. Tapi saya tidak menggunakan penerjemahan pukul. Saya menggunakan terjemah hukum kalau anaknya tidak sholat. Hukumannya apa? Lihat yang patut apa. Waum abna'u ashrin, kalau sudah 10 tahun berarti sudah 3 tahun dibiasakan, kok masih nggak sholat, boleh dihukum. Hukumannya apa ya? Kalau dijepit pakai jepitan jemuran boleh nggak Pak? Jadi ingat pesantren ya, kalau lagi main main kartu yang kalah jepitan jemuran. Makanya kalau jemur mana jepitan ini? Ternyata semalam dipakai buat main kartu. Apakah dosa? Dosa karena ngelanggar, tapi bukan dosa karena maksiat. Wah, kalau gitu kita main kartu. Ya, salah paham Anda itu ya. Bukan. Saya sedang menceritakan bahwa hukuman yang Anda berikan itu bebas. Yang patut saja. Wa farriqu bainahum fil madaji. Kalau punya anak laki dan perempuan setelah usia 10 tahun, tidurnya harus misah. Ada 2 pesan yang muncul di sini. Pertama, bekerjalah yang giat sehingga Anda punya rumah yang kamarnya lebih dari 1. Lah kalau kamarnya 1 misah gimana? Masa yang 1 di kamar, 1 kamar mandi, kan nggak mungkin ya. Bekerja yang giat teman-teman. Bekerja lalu ikhtiar lalu doa. Ya Allah, saya minta rezeki yang berkecukupan sehingga kalau punya rumah ada kamarnya, kalau punya anak kamarnya masing-masing. Kenapa yang laki-laki perempuan dipisahkan? Karena mereka harus juga dikenalkan konsep aurat. Walaupun kakak atau adik tetap dibiasakan bahwa jangan buka aurat di hadapan orang gitu misalnya. Yang kedua ya nanti masalah privasi juga perlu kita pikirkan. Jadi hadis ini bukan sekedar hadis tentang memerintahkan memisahkan tempat tidur, bukan. Tetapi juga selain tadi pertama memotivasi kita untuk bekerja dengan giat sehingga memiliki rumah yang punya kamar-kamar. Yang kedua juga pembiasaan. Nanti anak laki-laki kita biasa dia sehari-hari dengan yang laki-laki juga, karena tidurnya juga dengan, mungkin kalau harus gabung ya dengan sesama saudara laki-laki, yang perempuan dipisah. Nah, untuk penjelasan lebih detail ya tentu di ilmu psikologi, tapi saya yakin ini penting, saya yakin karena Nabi yang nyuruh. Dari sini pula saya juga kadang-kadang kagum, kok Nabi bisa kepikiran masalah yang kayak gini. Ngomong politik, kita punya hadis-hadis tentang politik, padahal Nabi bukan mahasiswa jurusan Fisipol misal. Ngomong ekonomi, Nabi juga punya hadis-hadis terkait ekonomi. Luar biasa, setelah 15 abad dikaji di kampus-kampus sampai doktoral. Dan beliau nggak pernah kuliah ekonomi. Ngomong masalah militer, beliau bukan orang militer, tapi mampu memimpin perang dan mampu mengorganisasi militer dengan baik. Ngomong masalah etika, beliau bukan Plato, bukan Socrates yang tiap hari mikir mulu sampai lupa makan, lupa kerja. Tapi beliau mampu merumuskan etika yang ternyata dari mulai kita melek sampai kita tidur itu ada etikanya, dan Nabi yang rumusin. Nah, hebatnya etika yang Nabi ajarkan itu bisa diamalkan, diterapkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Yang Nabi ajarkan 15 abad yang lalu di Mekah masih relevan buat kita yang ada di Indonesia. Jauh, waktunya jauh, tempatnya jauh, kondisinya berbeda, tapi masih relevan. Nah ini termasuk tadi wafarriqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidur anakmu. Anda perlu menjelaskan ini secara rasional, silakan pinjam ilmu psikologi. Tapi lagi-lagi Nabi Muhammad bisa memunculkan etika yang tadi ya, yang sempurna, bisa diterapkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, padahal beliau tidak pernah belajar
etika luar biasa, luar biasa. Nah, dalam konteks pembiasaan, hebatnya Nabi, beliau tidak dididik oleh orang tuanya. Ya kalau Nabi punya etika table manner, makan yang bagus, berpakaian yang bagus, kalau ada bapak sama ibu ya patutlah diajarin sama bapak sama ibunya. Tapi Nabi tidak. Nabi masih di dalam kandungan, ayahnya wafat. Nggak lama ibunya wafat. Diasuh sama kakek, kakeknya sibuk ngurusin sikoyatul haj, ngurusin orang haji, ngurusin masyarakat. Ya namanya kakek-kakek ngurusin anak kecil, bisa maksimal nggak? Nggak bisa maksimal. Anda lihat deh kakek Anda tinggal anak Anda, ya sehari 2 hari betah, 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, beda lagi kondisinya. Nah Nabi hidup diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal diasuh pamannya miskin, punya anak. Kira-kira kalau duitnya pas-pasan, prioritasnya anaknya atau ponakan? Anaknya sendiri. Tapi kok beliau ini bisa merumuskan sekian banyak, itu yang kekaguman kita. Nggak akan habis kita memuji, mengagumi Nabi Muhammad SAW, karena ya itu tadi, dalam aspek mengurus keluarga ada banyak hadis yang relevan, dan saya jamin sebagai orang yang belajar hadis dari tahun 2000, ya lumayan 25 tahun, saya jamin hadis-hadis Nabi bagus-bagus, indah-indah. Tapi ada hadis yang begini Pak, ya itu belum dijelaskan dengan baik sehingga bagusnya dan indahnya dan kebaikannya tidak muncul. Karena nanti ada hadis-hadis yang disalahpahami, yang harusnya membawa kebaikan malah jadi salah. Itu bukan salah nabinya, tapi salah pemahaman orangnya.